Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 579. Ayo hancurkan sarang keluarga Zhou. Ji Fei membaca pesan yang dikirim oleh Wulong dengan cibiran di wajahnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Zhou Fenghua, kamu sedang mencari kematian." Setelah mengatakan itu, dia segera menelepon Phoenix. Grup Jianghua memasang kamera pengintai dan menyiarkan langsung. "Patah, tutup saja teleponnya. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya malam ini." Ji Fei pergi sambil tersenyum. Pukul 19.30 kecuali penjaga keamanan. Tidak ada seorang pun yang bekerja di Jianghua Group. Tiba-tiba belasan mobil melaju ke depan pintu. Mobil itu diparkir, dan Zhou Tianfang adalah orang pertama yang keluar dari mobil. Zhou Zijian segera turun dan berdiri di samping Zhou Tianfang telah berlari ke ruang keamanan dan berteriak kepada Wei Teng, "Segera buka pintunya." Wei Teng melihat Zhou Tianfang dengan janggut dan rambut putih, penampilan seperti peri, dan orang-orang yang mengikutinya dengan pelipis yang menonjol. Dia tampak seperti pria yang kuat, dan dia merasakan ketakutan di dalam hatinya. "Sun Si, cepat buka pintunya." Sun Si yang frustrasi gemetar ketakutan dan dengan cepat membungkuk dan membuka pintu. Sun Si ketakutan akhir-akhir ini. Kecepatan perpindahan grup Jianghua seperti pergantian bendera raja di tembok kota. Terutama penampilan kuat Ji Fei hari ini hampir membuatnya takut. Cao Xiong melihat pintu terbuka dan menoleh ke arah Zhou Zijian dengan senyuman tersanjung di wajahnya. Zhou Tianfang menyapukan pandangannya ke seberang halaman, dan akhirnya memandang Zhou Zijian. "Ayo kita lakukan. Kita harus membuat seluruh grup Jianghua menghilang sepenuhnya." Setelah Zhou Tianfang selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju mobil. Zhou Zijian melambaikan tangannya, dan seseorang segera bergegas menuju grup Jianghua dengan membawa drum minyak. Cao Xiong bahkan mengarahkan Wei Teng dan yang lainnya untuk membuka pintu gedung grup Jianghua, bersiap menuangkan minyak ke dalam rumah dan menyalakannya. Untuk sementara waktu, seluruh grup Jianghua sibuk. Pada saat ini, di perusahaan keamanan Wan Sheng, Ji Fei, Feng Huang, Qi Yuan dan lainnya sedang menonton adegan tersebut, dan mereka bahkan menyiarkan situasi tersebut secara langsung ke seluruh internet melalui internet. Awalnya dia sedang menunggu Zhou Fenghua, tetapi tiba-tiba Zhou Tianfang datang, yang membuatnya merasa ada sesuatu yang baik sedang terjadi. "Phoenix, bisakah kamu mengarahkan kamera ke Zhou Tianfang agar semua orang bisa melihatnya dengan jelas?" "Bisa." Setelah Phoenix selesai berbicara, dia memasukkan serangkaian informasi langsung ke ponselnya, dan kemudian kamera diarahkan ke Zhou Tianfang yang sedang duduk di dalam mobil. Zhou Tianfang sedang duduk di dalam mobil, dan lampu kamera menyala, matanya langsung menyusut, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. "Itu sebenarnya sedang diawasi, hancurkan semua kamera di sini." Suara mendesing, tangannya tiba-tiba terangkat, dan kekuatan tak terlihat keluar. Bang! Saat Phoenix menyesuaikan fokusnya padanya, kamera yang dipasang di jendela gedung meledak seketika, dan kaca jendela juga pecah menjadi jaring laba-laba. Suara mendesing, segera, beberapa sosok bergegas ke perusahaan Jianghua, dan suara ledakan kamera terdengar terus-menerus. Ji Fei dan yang lainnya memiliki video pengawasan yang semakin sedikit. Tetapi akhirnya tinggal satu lagi yang bisa memantau keseluruhan adegan. Feng Huang mencibir, Zhou Tianfang terlalu lelah untuk memikirkan kamera ini. Ji Fei juga sedikit terkejut, di mana bekas kantor Yi Qiuan dari Jianghua Group, dibingkai foto dia dan putranya.
Puff, haha. Jifei, Qiyuan dan yang lainnya semuanya tertawa. Ini cukup kejam, Phoenix hanya menghitung hati orang secara ekstrim. Pada saat ini, Jifei tiba-tiba menyadari dan akhirnya mengerti mengapa Zhou Tianfang datang sendiri. Ucapkan selamat tinggal pada masa lalu, bahkan mengucapkan selamat tinggal pada ingatan Yi Qiuan. Phoenix, kamu melakukannya dengan sangat baik, Jifei mengacungkan jempol pada Phoenix. Setiap orang punya perasaan. Saat Phoenix mengatakan ini, wajahnya memerah tanpa alasan. Qiyuan dan yang lainnya sangat pintar dan cepat melihat sekeliling. Tentu saja Jifei mengerti maksudnya dan segera melihat videonya, pura-pura tidak mendengar. Phoenix, saya ingin bergegas dan meraih Jifei dan bertanya apakah dia mendengarnya. Jika Anda tidak dapat mendengar kata-katanya, tidakkah Anda dapat mendengar detak jantungnya? Grup Jianghua sangat ramai sekarang. Jifei, yang sedang menonton video CCTV, tiba-tiba berteriak keras. Semua orang melihat ke kamera pengintai. Zhou Fenghua keluar dari mobil bersama ketiga situ bersaudara. Wajah ketiga orang itu tenang, dan ada sedikit warna di mata mereka, seolah-olah mereka sama sekali tidak peduli dengan apa yang ada di depan mereka. Zhou Fenghua juga tercengang saat melihat keluarga Zhou di depannya. Apa yang kamu lakukan? Ketika anggota keluarga Zhou melihat Zhou Fenghua, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan kewaspadaan, dan mereka semua memandang Zhou Tianfang di dalam mobil. Zhou Fenghua segera mengerti dan melihat ke dalam mobil. Zhou Tutua, keluar dari sini dan beritahu saya apa yang kamu lakukan. Suaranya keras dan penuh amarah. Zhou Tianfang di dalam mobil menjadi marah ketika dia melihat Zhou Fenghua, dan sekarang dia semakin marah ketika dia memanggil namanya di depan umum. Dia membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Zhou Fenghua, kamu menjadi semakin tidak berpendidikan. Apakah kamu hidup sia-sia? Seorang anak perempuan yang tidak pernah menunjukkan rasa hormat kepada ayahnya membuat Zhou Tianfang merasa sangat marah dan malu. Namun, tentu saja saya tidak berpendidikan, karena tidak ada yang mengajari saya, bagaimana saya bisa dididik. Ibuku dibunuh oleh ayahku yang bajingan, bagaimana aku bisa dididik? Bukankah grup Jianghua ini adalah perusahaan selirnya? Bukankah karena selirnya dia datang sendiri? Zhou Fenghua berkata tanpa ampun. Zhou Tianfang merasa seluruh hatinya dipenuhi amarah arogan, amarah yang tidak bisa dilampiaskan. Sangat menarik, benar-benar sebuah tamparan di wajah. Sayang sekali, dia melihat ketiga situ bersaudara di samping Zhou Fenghua dan berkata, bawa Zhou Fenghua dan segera keluar dari sini, atau saya akan membuat kamu mustahil untuk pergi. Dia berteriak dengan marah, dengan niat membunuh yang melonjak. Keluar, aku tidak tahu siapa yang keluar. Zhou Fenghua memandang ketiga situ bersaudara dan berkata, usir semua orang ini, saya ingin masuk dan melihat apakah wanita jalang Yi Qiuan itu masih di kantornya. Saya ingin menghancurkan kenangan terakhir Yi Qiuan. Zhou Fenghua menatap Zhou Tianfang dan berkata dengan gigi terkatup. Ekspresi wajah Zhou Tianfang terus berubah. Setelah sekian lama, dia menunjuk ke arah Zhou Fenghua dan berkata, binatang, hari ini saya akan benar-benar membersihkan rumah. Panggilan, tiba-tiba tangannya terangkat, dan aura kuat melesat ke arah Zhou Fenghua seperti bola meriam. Tuan, hati-hati, ketika situ siang tiba, dia menangkap gerakan Zhou Tianfang dengan keras dan membawa Zhou Fenghua kembali. Situ Hao dan Situ Xing maju selangkah dan memandang Zhou Tianfang. Orang tua, jika kamu berani menyentuh pemimpin sekte kami, tunggu saja kematiannya. Suara mendesing,
Kedua pria itu meninju Zhou Tianfang dari kiri ke kanan. Suara mendesing, dua sosok terbang di belakang Zhou Tianfang, bang bang. Mengikuti suara tersebut, empat sosok mundur ke belakang pada saat yang sama, seimbang. Zhou Tutua, kamu memintaku untuk bergabung dengan grup Jianghua hari ini. Setelah aku selesai, kamu bisa menanganinya sesukamu. Apakah kamu setuju? Jangan pikirkan itu, hari ini aku akan membuat grup Jianghua menjadi reruntuhan. Tidak ada yang bisa masuk ke grup Jianghua lagi dan membiarkannya menjadi kenangan. Pergi, bunuh orang-orang ini. Zhou Fenghua mengeluarkan perintah tersebut. Ketiga situ bersaudara sudah berangkat. Ayo pergi, ayo kita urus sarang keluarga Zhou. Ji Fei dari perusahaan keamanan Wan Sheng berdiri dan tertawa liar. Bab 580, apakah masih ada yang ingin menghapus seni bela diri? Villa keluarga Zhou, apa yang akan kamu lakukan? Melihat Ji Fei muncul, semua pengawal keluarga Zhou tercengang dan ketakutan. Ji Fei adalah keberadaan yang menakutkan di mata mereka. Dua kali pertama dia datang, dia sungguh menakutkan. Ji Fei datang sendiri, tanpa Feng Huang dan yang lainnya. Dia memandang semua orang dengan acuh tak acuh, tetapi tiba-tiba tersenyum. Saya di sini untuk mengunjungi Zhou Tianfang, apakah dia di sana? Senyum, ejekan, itu tidak membawa bahaya atau rasa dingin apapun. Tapi itu membuat hati semua orang bergetar dan mereka merasakan ancaman yang kuat. Dia tahu dia tidak ada di sana, jadi dia menggoda. Kepala pengawalnya adalah seorang pria jangkung yang berinisiatif untuk berdiri dan berkata, "Jangan sombong, ini adalah keluarga Zhou. Kami telah melakukannya lagi dan lagi, tidak lagi dan lagi. Jika Anda masih berani melakukannya sombong, kami akan memanggil polisi." Puff, Ji Fei tidak bisa menahan tawa. Kapan keluarga Zhoumu menjadi begitu tidak kompeten? Kamu bahkan menelepon polisi ketika aku datang. Anda? Pengawal itu terdiam. Saya berpikir dalam hati, jika Anda tidak datang, tidak perlu menelepon polisi. Selama bertahun-tahun, Anda adalah satu-satunya orang yang membuat keluarga Zhou takut. Tapi saya tidak bisa mengatakannya. Dia membuka mulutnya untuk berbicara. Tetapi Ji Fei sudah berjalan ke depan dan melirik ke semua orang. Siapapun yang menghalangi saya akan kehilangan seni bela dirinya. Mereka yang tidak percaya bisa datang dan mencobanya. Mendominasi, arogan, namun para pengawal di lokasi berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tekanan yang diberikan Ji Fei kepada mereka sebelumnya begitu kuat, sehingga mereka takut pada Ji Fei dari lubuk hati yang paling dalam. Sekarang Ji Fei membuat pengumuman publik seperti itu, tentu saja mereka semakin ketakutan. Banyak orang saling memandang dengan ketakutan di mata mereka. Penjaga keamanan terkemuka mengepalkan tinjunya beberapa kali dan akhirnya menatap Ji Fei. Kamu memaksa kami untuk mengambil tindakan. Bang, Ji Fei tiba-tiba mengangkat tangannya dan meninju perut pemimpin pengawal itu. Bukan omong kosong, bersikaplah langsung, ah. Kepala pengawal itu merasa perutnya mual, organ dalamnya seperti dimuntahkan, lalu dia berteriak. Engah, seteguk darah muncrat, seluruh orang tiba-tiba menjadi depresi. Dan menatap Ji Fei, dengan ekspresi ngeri dan tak terbayangkan di wajahnya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan keterampilan seni bela dirinya hancur total. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ji Fei. Kamu sangat kejam. Ji Fei tidak mengucapkan omong kosong yang tidak perlu dan terus bergerak maju. Orang yang tidak berguna, mengapa berbicara omong kosong? Pengawal lainnya ingin melangkah maju, tetapi mata mereka menunjukkan kewaspadaan dan mereka tidak berani melangkah maju, sehingga menjadi kusut. Ji Fei berkata dengan dingin,
mereka yang menghalangi jalanku juga sama. Kerumunan langsung bubar, memandang Ji Fei dengan waspada tetapi tidak berani berbicara. Ji Fei melangkah masuk. Pada saat ini, beberapa aura dingin terpancar dari gunung di belakang villa keluarga Zhou. Ji Fei berhenti dan melihat ke arah gunung. Keluarlah sesukamu. Sombong dan sombong. Suara mendesing. 4 sosok muncul di depan Ji Fei. Keempat orang itu merupakan kombinasi tinggi, pendek, gemuk dan kurus. Di antara mereka, pria pendek gemuk itu maju selangkah dan memandang Ji Fei. Kamu terlalu sombong akhir-akhir ini. Kamu telah menindas keluarga Zhou kami sampai pada titik di mana kami tidak bisa lagi menyerah. Kamu sedang mencari kematian, bukan? Memahami? Tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Bunuh saja mereka secara langsung. Ya, kita berempat akan berkumpul. Semua orang tahu apa yang terjadi pada geng Chow dan yang lainnya sebelumnya. Jadi mereka tidak berani membuat alasan di depan Ji Fei, dan segera melangkah maju di saat yang bersamaan. Ji Fei sama sekali tidak memperhatikan keempat orang itu, dan masih memiliki senyuman tipis di wajahnya. Berkumpul bersama adalah keputusan yang tepat. Awannya terang dan anginnya sepoi-sepoi, mengungkapkan rasa ketidakpedulian. Mendengus, kamu takut dengan pengepungan kami, jadi tidak perlu membodohi kami di sana. Kami hanya ingin datang dan membunuhmu bersama-sama. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Maksudku adalah jika kamu berkumpul, aku dapat dengan cepat menghancurkan seni bela dirimu. Kamu sangat sombong, pria jangkung dan kurus dengan temperamen cepat berteriak dan bergegas menuju Ji Fei. Hati-hati, bersama, teriak Humpty Dumpty, tapi sudah terlambat. Bang, tubuh Ji Fei melompat di tempat, memimpin dan menendang perut lawan. Klik, serangkaian tulang retak, engah. Pria jangkung dan kurus itu memuntahkan seteguk darah, lalu tubuhnya terjatuh seperti mie. Dia menatap Ji Fei dengan ekspresi yang tak terbayangkan di matanya. Sebagai salah satu dari 4 tuan keluarga Zhou, dia dikalahkan bahkan sebelum Ji Fei bergerak hari ini. Hanya ini sudah terlambat, keterampilan seni bela dirinya telah dihapuskan, dan tidak ada peluang balas dendam. Ji Fei memandang 3 orang yang tersisa. Kalian bertiga berkumpul, atau kamu ingin aku datang satu persatu? Ketiga orang itu menatap Ji Fei dengan mata terbelalak, seolah-olah sedang melihat monster, tidak percaya bahwa ini sedang terjadi. Ji Fei, kamu? Siapa kamu? Humpty Dumpty bertanya. Kalian pasti tahu kalau hanya 4 monster saja yang bisa menandingi kekuatan keempat penjaga. Tapi seni bela diri mereka aneh, jadi mereka punya keunggulan. Kini, salah satunya dihancurkan oleh Ji Fei hanya dengan 1 tendangan. Sulit dipercaya, tak terbayangkan, tidak dapat diterima. Saya adalah musuh keluarga Zhou, dan keluarga Zhou juga musuh saya. Siapapun yang menghalangi jalan saya akan mengalami nasib yang sama. Ji Fei perlahan berjalan menuju ke 3 orang itu. Langkahnya tidak cepat, tapi mengejutkan. Setiap langkah yang saya ambil membuat hati saya bergetar. Untuk pertama kalinya, ketakutan muncul di mata Ji Fei. Ji Fei mengabaikan ketiga orang itu dan terus berjalan masuk. Ji Fei, kamu sedang mencari kematian. 3 orang yang bereaksi berteriak, dan pria pendek gemuk itu adalah orang pertama yang mengayunkan tinjunya ke arah Ji Fei. Dia gemuk dan pendek, dan sekarang dia tampak seperti melon musim dingin berperut buncit. Seluruh tubuhnya melesat seperti bola meriam, dengan momentum dan keganasan yang dahsyat. Ayo pergi juga, 2 orang lainnya mengatakan sesuatu, membalikkan tubuh mereka pada saat yang sama dan menendang kaki mereka ke arah kaki Ji Fei. Serangan atas dan bawah, ketika Ji Fei menghadapi 3 orang yang menyerang,
Ekspresinya tidak berubah dan bahkan matanya menunjukkan sedikit rasa jijik. "Kamu yang meminta ini," mengom dengan marah. Kakinya melonjak dengan kekuatan. Lalu dia mengepalkan tinjunya dan menghantam melon musim dingin kurcaci yang terbang. Bang bang bang, 3 suara tumpul terdengar, diikuti dengan suara patah tulang. "Ah!" 3 orang berteriak. Kedua orang yang menyerang kaki Ji Fei mengalami patah kaki. Pria gemuk pendek yang menyerang Ji Fei adalah yang paling sengsara. Tubuhnya bertabrakan langsung dengan tinju Ji Fei, dan tulang dadanya langsung roboh. Kekuatan agung tinju Ji Fei melonjak ke dalam tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya terasa seperti meledak dengan rasa sakit. "Mengapa?" Ji Fei menghela nafas ringan. "Mengapa kamu tidak mempercayai nasihat itu? Aku benar-benar bukan seseorang yang bisa membuatmu tersinggung." Emosi yang tulus, tetapi mengungkapkan ketidakberdayaan. Ji Fei perlahan pergi. Namun saat mereka melewati 2 pria yang kakinya patah, mereka ditendang di bagian perut, dan kedua orang itu tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka hancur. Nafas di tubuhnya seperti banjir, mengalir deras kemana-mana, tapi kita tidak bisa lagi berkumpul bersama. Puff, 2 suap darah muncrat, wajahnya pucat, dan dia menatap Ji Fei dengan putus asa. Badannya kurus, tetapi punggungnya sangat tinggi sehingga sulit untuk melihat ke atas. Apakah ada orang di keluarga Zhou yang ingin menghapus seni bela diri? Bersambung.